Pasal 18 ayat 2 bahwa tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf G dan huruf H antara lain apabila A. Pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis dan atau B. Pengungkapan berkaitan dengan posisi seorang dalam jabatan-jabatan publik. Itulah bunyi pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Nah, kalau pasal 17 yang huruf G dan H itu adalah informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta autentik kebesaran pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang. H. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi, yaitu 1. Riwayat dan kondisi anggota keluarga, 2. Riwayat dan kondisi perawatan, pengobatan, kesehatan fisik dan psikis seseorang, 3. Kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank seseorang, 4. Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas intelektualitas dan rekomendasi kemampuan seseorang dan atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal. Itulah segala hal yang di dalam pasal 17 huruf G dan H itu kemudian ketika berkaitan dengan posisi orang dalam jabatan-jabatan publik itu atribusi itulah kemudian menjadi milik publik. Ya, lanjut. Ya. Namun dari pihak KPU kan melakukan bahwa informasi tersebut menjadi merupakan informasi yang dikecualikan, walaupun dalam persidangan ini saat ini sudah dinyatakan informasi tersebut terbuka, tetapi hal-hal yang dihitamkan hanya bisa dilihat. Padahal hal-hal yang dihitamkan itu adalah berkaitan dengan keabsahan dan legalisasi daripada salinan dokumen mengenai ijazah tersebut. Itu seperti yang diatur di dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan pasal 73. Itu yang menyatakan bahwa yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan bab 9 Keputusan Pemerintah bagian ke-6 mengenai legalisasi dokumen pasal 73 ayat 1. Badan atau pejabat pemerintah yang menetapkan keputusan berwenang untuk melegalisasi salinan fotokopi dokumen keputusan yang ditetapkan. Artinya agar salinan fotokopi ijazah tersebut bisa dinyatakan absah, maka itu harus ada tanda tangan daripada pejabat yang berwenang yang bisa melakukan legalisasi terhadap salinan dokumen tersebut. Ya kan? Karena ayat 2-nya berbunyi legalisasi salinan fotokopi atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan oleh badan dan atau pejabat pemerintah lain yang diberi wewenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau pengesahan oleh notaris. Tanda legalisasi harus atau pengesahan harus memuat pernyataan pernyataan kesesuaian antara dokumen asli dan salinan fotokopinya. B. Tanggal, tanda tangan pejabat yang mengesahkan dan cap stempel institusi atau secara notarial. 5. Legalisasi salinan fotokopi dokumen dilakukan oleh badan atau pejabat pemerintah tidak dipungut biaya. Itu jadi jelas dari pasal administrasi pemerintahan pasal 73 itu, maka mengenai tanda tangan dalam hal legalisasi nama maupun pejabatnya itu harus termuat. Yang kedua adalah mengenai nomor soal ijazah. Nomor ijazah itu kan nomor induk ijazah nasional, itu pasti berkaitan dengan pemilik ijazah itu. Sehingga nomor ijazah tersebut tidak bisa untuk bisa diperlihatkan juga, dinyatakan sebagai informasi publik yang bisa dilihat oleh publik. Kenapa? Karena itu untuk validasi keabsahan daripada ijazah itu. Karena bisa aja terjadi dalam konteks beberapa hal, ketika divalidasi, ketika diklarifikasi, ternyata nomor ijazah misalkan 1, 2, 3 ternyata bukan milik A, tetapi milik B. Nah, di sini kemudian akan menjadi pertanyaan, kenapa kok bisa terjadi hal itu? Apakah salinan ijazah tersebut absah atau tidak? Itu jadi berkaitan dengan hal itu. Yang kemudian kalau berkaitan dengan soal nama rektor ataupun kemudian nama dekan, itu adalah merupakan daripada bukti bahwa ijazah atau salinan fotokopi ijazah itu
diabsah karena ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Itu. Memang hal ini berkaitan dengan perlindungan data pribadi. Tapi perlindungan data pribadi itu ada dua hal. Data pribadi yang bersifat spesifik seperti biometrik, kesehatan dan lain-lain itu tidak bisa dibuka untuk publik. Tetapi data pribadi yang bersifatnya umum seperti nama, tempat tanggal lahir, ijazah, jabatan, atau itu adalah data pribadi suatu umum yang bisa dibuka untuk kepentingan publik. Dan itu pun juga diatur di dalam undang-undang data pribadi sendiri. Maaf, saya akan sampaikan di undang-undang data pribadi tersebut. Yaitu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi, pasal 4 ayat 1, data pribadi terdiri atas data pribadi yang spesifik, data pribadi yang bersifat umum. Ayat 2, data pribadi yang bersifat spesifik bukan dimaksud pada ayat 1 bla 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 yang tadi saya sudah sampaikan. Tetapi data pribadi yang bersifat umum meliputi nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, atau data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seorang. Nah, berkaitan dengan perlindungan data pribadi ini, itu pun ketika untuk kepentingan publik, itu pun harus dibuka, itu tercantum pada pasal 15 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, ayat 1 berbunyi, hak-hak subjek pribadi sebagaimana dimaksud pada pasal 8, 9, dan pasal 10 ayat 1, pasal 11 dan pasal 13 ayat 1 dan ayat 2 dikecualikan. Ini dalam konteks itu ada untuk kepentingan pertahanan dan keamanan nasional, kepentingan penegakan hukum, kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara. Jadi ketika ijazah ini berkaitan dengan kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara, maka itu harusnya dibuka untuk publik. Itu ada lagi kepentingan statistik dan penelitian ilmiah. Jadi wajar kalau Dr. Bonatua tetap menginginkan mengenai itu tidak bisa berdalih soal perlindungan data pribadi karena itu kemudian bisa dibuka untuk kepentingan penelitian ilmiah. Itu. Dan kemudian juga di dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ada dua pasal. Selain pasal 15 ada pasal 50 yang juga menyatakan bahwa kewajiban pengendali data pribadi, kewajiban pengendali data pribadi dalam hal ini adalah KPU. Sebagaimana dimaksud pada pasal 30, pasal 32, pasal 36, pasal 42, pasal 43 ayat 1 huruf A sampai dengan huruf C, pasal 45 dan pasal 46 ayat 1 huruf A untuk kepentingan untuk A, kepentingan pertahanan dan keamanan nasional, B, kepentingan proses penegakan hukum, kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara. Jadi data-data itu harus dibuka untuk publik karena kepentingan umum dan kepentingan penyelenggaraan negara. Jadi memang hari ini kita memasuki rejim keterbukaan informasi publik di mana di dalam undang-undang mengenai transparansi dan akuntabilitas lembaga-lembaga publik itu kemudian pasti akan tercantumkan pasal itu. Di Undang-Undang KIP ada pasalnya, itu pasal 18 ayat 2-nya, di Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi itu pasal 15 dan pasal 50. Demikian Majelis Komisioner yang bisa sampaikan. Terima kasih. Baik. Demikian keterangan dari ahli. Dari anggota ada yang mau mendalami? Dari anggota ada yang mau mendalami? Silakan. Baik, terima kasih ahli. Saudara tadi menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan data pribadi, baik itu pada Undang-Undang KIP maupun pada Undang-Undang PDP ya. Kalau saya lihat itu yang saya dengarkan tadi. Apa sih sebetulnya yang pertama yang ingin saya tanyakan, saudara ahli tahu tentang subjek data pribadi itu apa? Yang berkaitan dengan Undang-Undang PDP. Subjek data pribadi adalah warga negara atau orang yang kemudian mempunyai data pribadi tersebut. Itu adalah subjek data pribadi. Baik.
data pribadi menurut Undang-Undang PDP itu kan tadi saudara sebutkan ada data pribadi yang bersifat spesifik dan juga ada yang bersifat umum ya. Baik, sekarang ijazah itu ada di mana? Yang mungkin saudara sudah pernah tahu atau pernah mendengarkan ada 9 item yang dikecualikan oleh termohon ya, berkaitan dengan nomor ijazah dan segala macam begitu kan. Nah, itu masuk dalam data pribadi spesifik atau bersifat umum? Itu bersifat umum, karena kan ijazah itu merupakan dalam undang-undang Kementerian Sisdiknas sendiri, ijazah itu merupakan bukti. Ya, pakai mic ya biar dia. Bahwa ijazah itu adalah merupakan bukti bahwa seseorang telah melakukan pendidikan dan segala proses. Bentar. Bahwa ijazah adalah merupakan bukti bahwa seorang telah mengikuti proses pendidikan dan dia dinyatakan lulus. Baik, berarti itu. Oleh karena itu dia memperoleh soal gelar, dan berkaitan dengan hal itu maka ijazah menjadi sifatnya menjadi umum. Umum ya. Kalau begitu apakah setiap orang yang ingin mendapatkan ijazah atau ingin mendapatkan informasi tentang ijazah seseorang dari sebuah institusi yang mengeluarkan ijazah, apakah itu menurut saudara bisa dibuka kepada yang meminta informasi itu? Misalnya sebuah institusi pendidikan ya, itu kan mengeluarkan ijazah. Ya kan? Nah, kita tahu lah, kita mungkin semuanya juga lulusan dari setiap universitas dan sebagainya. Apakah kemudian ada setiap orang meminta informasi tertentu dengan ijazah seseorang itu kemudian menurut saudara itu bisa dibuka ke publik atau bisa diberikan? Tergantung kepentingannya. Karena kan tidak semua orang punya kepentingan atas ijazah tersebut. Ya kan? Jadi misalkan ketika seseorang melamar kerja, dia dengan menyatakan dengan ijazahnya, maka dari pihak kantor untuk memvalidasi atau ngecek soal keabsahan daripada ijazah yang disampaikan oleh pelamar tersebut, tentunya dia akan mengecek kepada itu bisa dibuka. Apakah itu hanya berlaku untuk penyelenggara negara, institusi penyelenggara negara atau semua institusi? Misalnya institusi kan ada yang swasta, ada yang BUMN. Nah, maka tadi saya contohkan kan pada persoalan dengan contoh yang secara jelas, yaitu orang pencari kerja, lamar kerja ke satu instansi di mana persyaratannya ada ijazah, maka instansi tersebut mencoba mengecek apakah orang tersebut benar lulusan universitas tersebut. Enggak, pertanyaan kan gitu. saya adalah apakah seorang bisa mendapatkan informasi seseorang hanya di institusi penyelenggara negara saja ataukah di institusi yang di luar penyelenggara negara? Bisa di institusi semua penyelenggara, di institusi semua institusi. Swasta juga bisa, swasta misalnya bisa. ada PT swasta gitu. Betul, karena terkait kepentingannya dalam kerangka adalah mencari validasi keabsahan daripada ijazah tersebut. Baik, tadi saudara sebutkan pasal 15 ya, Undang-Undang PDP tadi saya dengar ya. Nah, itu informasi tentang data pribadi dikecualikan. Betul. Ya. Di situ ada poin kalau nggak salah dengar tadi tentang penyelenggaraan negara. Itu saudara coba dijelaskan lebih rinci lagi, maksudnya apa itu saudara Ali? Ya, dalam konteks kepentingan umum dan penyelenggaraan negara. Karena begitu pemilik ijazah tersebut menjadi pejabat publik dan kemudian dia adalah termasuk pada penyelenggara negara yang kemudian dia dibutuhkan diakses oleh publik. Maka mengenai kepentingan penyelenggaraan negara, maksudnya adalah bahwa berkaitan dengan ijazah tersebut, karena berkaitan pula dengan figur daripada pejabat negara tersebut, maka itu adalah terbuka untuk publik. Bukan untuk publik ya, saudara, itu pendapat dari ahli ya. Baik, kalau pasal 18 ayat 2 saya tidak dalami, saya cuma tanya, saudara kenalkan dengan pemohon ya? Ya, kenal dalam konteks adalah baik. Beliau meminta saya untuk menjadi ahli untuk dalam menjadi ahli ya. Saya ingin tanya pada saudara, apakah tujuan pemohon di dalam meminta informasi itu mengandung manfaat demi kepentingan publik? Itu jelas karena beliau kan saudara harus jelaskan dari keahlian saudara ya.
Ya. Saya ulangi lagi, apakah tujuan pemohon dalam meminta informasi salinan ijazah ini mengandung manfaat untuk kepentingan publik? Jelas mengandung manfaat karena tujuan dari pemohon informasi ini adalah untuk penelitian. Dan dalam konteks penelitian itu adalah untuk pengembangan dalam penelitian itu adalah untuk mensosialisasikan kepada masyarakat. Gitu. Baik. Jadi jelas untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun itu karena dilakukannya adalah penelitian terhadap Ya, ijazah ada ini. landasan hukum nggak saudara bisa sampaikan? Ya, dasar Berkaitan hukum, dengan manfaat untuk kepentingan publik itu. ya jelas dalam pasal 15 ayat 1-nya yaitu Undang-Undang PDP ya. Undang-Undang PDP. Yaitu kan Undang-Undang PDP yang tadi saudara sebutkan sudah pasal 15 kan itu dikecualikan, ya. iya kan ada kepentingan pertahanan dan keamanan nasional, B ada kepentingan penegakan hukum, C ada kepentingan Nah, yang umum mana itu dalam yang rangka paling berhubungan dengan kepentingan pemohon ini? satu kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara dan kemudian kepentingan statistik dan penelitian ilmiah. Oh, di situ. Ya. Kepentingan statistik dan Penelitian ilmiah. penelitian ilmiah. Karena itu bahwa di Undang-Undang PDP itu tidak termasuk pada informasi dikecualikan. Betul. Ya, tidak termasuk data pribadi yang dikecualikan. Itu ya penjelasan saudara. Pasal 18 ayat 2, apa sih pemahaman saudara terkait tadi saudara sebutkan tidak termasuk daftar informasi dikecualikan pasal 17 huruf G dan H. Itu maksudnya apa? Pemahaman saudara tentang hal ini. Pemahaman saya itu sangat jelas karena pasal ini kan dalam penjelasannya juga cukup jelas, yaitu pengungkapan berkaitan dengan posisi seorang di dalam jabatan-jabatan publik, di mana salinan ijazah Bapak Jokowi yang digunakan sebagai prasyarat dalam mendapatkan jabatan publik itu terkategori dalam pasal ini. Baik. Nah, ini berlaku kepada pejabat publik yang masih aktif menjabat ataukah ketika dia sudah tidak aktif lagi menjabat? Kita ketahui bahwa Pak Jokowi itu kan tidak lagi menjabat sebagai presiden atau pejabat publik saat ini. Apa standar ukur yang saudara bisa sampaikan di sini? Karena ini berkaitan dengan kesejarahan kita juga, ada nilai guna sejarah, di mana walaupun Pak Jokowi sudah tidak menjadi pejabat publik menjadi presiden, walaupun sebenarnya dia juga masih menjadi pejabat publik karena menjadi penasihat dan antara, itu maka berkaitan dengan hal itu pengungkapan berkaitan dengan posisi seorang dalam jabatan publik itu tetap berlaku buat Karena Pak Jokowi. masih sebagai pejabat dan antara begitu Iya. ya. Berarti harus meminta informasinya ke Danantara lagi nanti. Bisa juga. Ya. Tetapi kan beliau juga sampai hari ini masih menerima sebagai pengawalan fasilitas negara dalam posisinya sebagai presiden. Mendapat pensiun Ya. misalnya begitu. Ya, selain itu kan penyebutan presiden itu tidak ada mantan presiden sekarang. Pak Jokowi tetap sebagai presiden ke-7 Republik Indonesia. Begitu. Jadi tidak tidak ada batasnya begitu ya. Iya. Baik. Saya kira itu Pak Ketua. Oke, Yang anggota. saya dalami dari Ada? ahli. Dari Termon ada yang mau tanyakan? Silakan.